Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa sharing lagi, kita bertemu lagi di mata kuliah hukum komersial. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang pengenalan hak kekayaan intelektual ya. Tentunya Anda sering mendengar kekayaan intelektual, misalnya setiap produk itu harus didaftarkan merek dagangnya, itu adalah kekayaan intelektual. Karena apa? Kalau misalnya nanti tumpang tindih di pasaran, nanti tidak ada hukum yang menaunginya, ini milik saya dan ini milikmu dan seterusnya. Nah, oleh karena itu hak kekayaan intelektual itu paling tidak kita harus tahu, harus mengerti prosedurnya dan impactnya nanti dalam usaha itu seperti apa ya. Jadi kita mulai dari pengertiannya. Jadi haki atau hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu atau bahan atas ciptaan ya, atas ciptaan atau penemuan yang dihasilkan. Jadi haki ini melindungi kreativitas dan inovasi seseorang untuk memberikan insentif untuk mengembangkan lebih lanjut ya. Artinya nanti ketika ada perselisihan di kemudian hari karena ada kesamaan klaim terhadap kekayaan intelektual, itu nanti bisa diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu kenapa kita harus belajar tentang hukum-hukum perdagangan seperti ini ya. Kemudian definisinya apa? Hak cipta itu apa? Jadi hak cipta itu hak yang melindungi karya seni atau sastra ilmiah yang orisinil ya. Hak cipta. Jadi hak cipta itu memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual seperti misalnya tulisan, gambar ya, apalagi musik ya, karya seni lainnya. Jadi pemilik hak cipta itu memberikan hak eksklusif untuk menghasilkan, mendistribusikan dan menjual karya mereka serta mencegah orang lain untuk melakukannya tanpa izin. Itu hak cipta. Kemudian merek dagang. Merek dagang itu melindungi tanda pembeda produk atau jasa agar tidak disalahgunakan. Jadi merek dagang ini harus berbeda satu sama lain ya, sehingga tidak ada saling klaim antara satu dengan yang lain. Misalnya rahasia dagang itu memberikan informasi bisnis rahasia, memberikan keunggulan kompetitif tentunya kepada pemiliknya. Artinya di dalam rahasia dagang itu suatu perusahaan itu harus di-keep, benar-benar di-keep ya, supaya tidak ditiru oleh orang lain. Tentunya ini juga hubungannya dengan rahasia dagangnya ya. Rahasia dagangnya juga punya perlindungan tersendiri. Jadi ada lagi ini yang paten ya. Paten melindungi penemuan atau inovasi teknologi yang baru dan memiliki kegunaan secara praktis ya, untuk paten. Nah, paten ini memberikan juga hak eksklusif kepada pemilik untuk mengontrol penggunaan dan penjualan atau distribusi dari satu penemuan. Jadi penemuan itu berupa produk boleh ya, kemudian produk proses juga boleh ya, kemudian yang tidak sewajarnya, satu hal yang unik misalnya ya, kemudian penemuan-penemuan itu juga harus punya periode waktu tertentu, karena mungkin dalam suatu saat nanti akan ada penemuan-penemuan baru yang mungkin sama atau mirip ya. Jadi kalau misalnya ada
paten Anda yang itu harus terus diperbaharui ya. Karena perkembangan dan perkembangan teknologi, perkembangan juga lingkungan bisnisnya, perkembangan dari lingkungan sosial kemasyarakatan, tentunya hak paten ini juga harus diperbaharui. Kemudian berikutnya adalah desain industri, itu melindungi bentuk dan konfigurasi atau komposisi garis warna pada satu produk tertentu ya. Desain industri ini juga memberikan perlindungan mungkin dari aspek estetika ya, seninya atau tampilan luarnya dari satu produk industri. Misalnya desain furnitur ya, kemudian pakaian, kemudian kemasan produk itu juga dipatenkan. Perlindungan ini meliputi dari bentuknya juga, warnanya juga ya, kemudian pola, elemen-elemen desainnya. Nah, itu bisa dipatenkan. Nah, tujuannya apa hak kekayaan intelektual? Yang pertama tentunya mendorong inovasi. Jadi kalau misalnya ada kepastian hukum terhadap kekayaan yang kita miliki, kekayaan intelektual, ide-ide inovasi kita, tentunya kalau tidak dipatenkan nanti orang akan ngerobot terhadap desain kita, walaupun mungkin perbedaan sedikit, tapi nanti dalam perjalanannya kita harus tahu yang dipatenkan itu yang mana, dari sisi komposisi warnakah, dari bentuknya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Hak ini mendorong terciptanya lebih banyak kekayaan intelektual yang berdampak positif pada masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman, orang-orang kreatif itu merasa dihargai ketika menciptakan satu desain tertentu. Kemudian perlindungan hak. Jadi hak ini melindungi hak eksklusif pencipta dan penemu satu karya ya. Jadi kalau misalnya terlindungi, merasa nyaman, kita berkarya itu merasa dihargai ya. Kemudian kalau sudah dihargai, kita akan terpacu untuk menciptakan hal yang baru lagi, yang unik lagi, yang bisa nanti dinikmati oleh masyarakat banyak kalau misalnya dalam hubungannya dengan dagang. Tentunya untuk pertumbuhan ekonomi ya, hak ini dapat mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi jenis-jenisnya tadi sudah kita singgung sedikit ya di atas. Jenis-jenis kekayaan intelektual itu ada hak cipta, melindungi karya seni, ilmiah, remaja, contohnya buku, lagu, tim software, melindungi kemudian paten ya, melindungi penemuan atau inovasi teknologi terbaru, contohnya obat-obatan, alat elektronik, dan seterusnya. Kemudian merek dagang melindungi tanda pembeda produk atau jasa, contoh logo, nama dagang, kemasan, dan lain-lain. Ya, ada lagi juga misalnya desain industri tadi, kemudian lisensi ya. Lisensi itu adalah izin yang diberikan kepada pemilik hak kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu di bawah kondisi yang telah ditentukan. Jadi misalnya saya punya satu produk ya, satu produk tertentu, kemudian orang ingin memasarkan produk saya, tentunya itu saya memberikan lisensi kepada orang itu, semacam surat izin, semacam izin ya, izin untuk melakukan aktivitas terhadap produk yang saya ciptakan, itu lisensi. Kemudian juga rahasia dagang itu juga bisa sebenarnya, karena rahasia dagang meliputi bisnis ya, informasi rahasia memberikan keunggulan kompetitif ya, misalnya resep satu masakan itu bisa juga dipatenkan. Kemudian formulasi kimia, ketika kita misalnya membuat obat atau membuat bahan-bahan kimia, pupuk tumbuhan, pupuk cair, pestisida, dan seterusnya, itu bisa kita patenkan rahasia dagangnya. Kemudian metode produksi juga bisa kita patenkan. Kemudian
perlindungan hak kekayaan intelektual mulai dari pendaftaran tentunya. Pemegang hak harus mendaftarkan ciptaannya untuk mendapatkan sertifikat hak. Kemudian jangka waktu, tentunya ada jangka waktunya tergantung jenisnya. Kemudian penegakan hukum. Pelanggaran hak akan dikenai sanksi hukum perdata maupun pidana. Kemudian manfaatnya apa? Tentunya manfaat dari kekayaan intelektual itu yang pertama adalah keuntungan secara ekonomi. Ya, hakim menghasilkan keuntungan ekonomi dari penjualan lisensi atau royalti tersebut. Kemudian insentif kreativitas. Hakim memberikan insentif kepada pencipta dan penemu untuk terus berinovasi. Yang ketiga, meningkatkan nilai. Hakim juga dapat meningkatkan nilai aset atau daya saing suatu perusahaan. Anda pernah bayangkan satu merek tertentu itu dinilai luar biasa mahal ya, padahal cuma berupa merek. Itu adalah aset atau sesuatu yang tidak nampak tapi mempunyai harga yang luar biasa, nilainya yang luar biasa. Kalau kita branding kita sudah kuat di masyarakat, sebuah logo itu pun bisa dihargai miliaran rupiah karena positioning dalam masyarakat, branding dalam masyarakat itu sudah bagus ya. Kemudian perlindungan konsumen tentunya. Jadi hak itu melindungi konsumen dari produk palsu atau tiruan yang merugikan. Kemudian tantangan dalam penerapan hak kekayaan intelektual itu yang pertama, pemahaman masyarakat masih rendah terhadap pentingnya hak. Jadi pokoknya jual nasi goreng tanpa di produk, mereka kira bahwa nasi kita itu banyak yang niru dan seterusnya. Dan itu hal yang wajar, misalnya ada orang yang meniru produk kita. Oleh karena itu pemahaman seperti ini perlu kita edukasi, karena kalau misalnya tidak kita edukasi, nanti perkembangan dari satu bisnis itu juga nanti kalau misalnya mereka membesar, tentunya akan terjadi persaingan bisnis ya. Misalnya bakso Cakman misalnya, bakso Cakman itu nanti ketika sudah besar mereka akan tidak nyaman ketika ada bakso Cakman yang kecil-kecil itu ya. Oleh karena itu sebelum membesar ataupun mulai dari awal kita harus memahami betul betapa pentingnya penerapan hak kekayaan intelektual atau mendaftarkan inovasi kita, produk kita itu di hak kekayaan intelektual itu. Kemudian tentunya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap penindakan pelanggaran hak itu merupakan tantangan juga. Karena kalau misalnya kita di ranah hukum itu tentunya kalau misalnya perusahaan-perusahaan kecil itu mungkin akan memakan waktu juga, dan mungkin ada beberapa perusahaan yang kalau kita lihat informasi di dunia, informasi di internet ya, itu banyak sekali klaim-klaim, misalnya perusahaan satu ngeklaim bahwa ini adalah produk saya, ini adalah merek saya dan seterusnya. Itu belum disadari dengan betul, dengan baik ya, kepada masyarakat atau UMKM di kalangan bawah ya. Itu kan, oleh karena itu mereka berpikir, balah untuk apa, besok-besok aja, kalau misalnya udah besar baru kita. Nah itu makanya dari kecil itu kalau ingin membesar harusnya Anda sudah memulai dari sekarang untuk menyiapkan bahwa kalau misalnya suatu saat besar tidak ada yang ngeklaim produk saya. Kemudian pendaftaran haki relatif lebih mahal ya bagi masyarakat. Kalau tidak salah sekarang 2.500.000 ya untuk pendaftaran haki. Kemudian peran pemerintahnya, pemerintah membuat regulasi kebijakan yang kuat, yang menegakkan hukum ya terhadap orang-orang atau pelanggar hukum yang menirukan atau yang menduplikasi hak kekayaan intelektual orang lain. Kemudian bagi masyarakat tentunya harus memahami betul haki dan menghargai hasil karya orang lain. Kemudian melaporkan pelanggaran haki. Kemudian memanfaatkan haki ini untuk mengembangkan inovasi ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, bahwa
secara keseluruhan HAKI itu memiliki peranan yang penting dalam mendukung inovasi pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak-hak pencipta dan hak-hak karya intelektual serta mempromosikan pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.